Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ilmu rijalul hadis, tepatnya tentang pengertian dan manfaat ya. Kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang ilmu rijalul hadis. Ya, rijalul hadis berasal dari dua kata, yaitu rijal dan hadis. Rijal adalah bentuk jamak dari kata rojulun yang secara bahasa artinya laki-laki. Kemudian rijalul hadis secara istilah adalah orang-orang yang menerima hadis dari gurunya dan menyampaikan hadis yang telah dia terima kepada orang lain ya. Jadi rijal itu artinya laki-laki. Secara mudahnya itu rijalul hadis itu membahas tentang para sanad ya, orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, di sini bahasanya kok rijal atau laki-laki, apakah semuanya laki-laki? Itu sebagian besar laki-laki. Memang ada yang perempuan, contohnya Aisyah, itu istri Nabi, itu juga periwayat hadis. Karena itu kebanyakan laki-laki, maka disebut ilmu rijalul hadis. Seperti itu. Itu ada contoh hadis. Hadasana Humaydiyu Abdullah ibnu Zubair qala hadasana Sufyan qala hadasana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi annau sami'a al-Qamata ibna Waqasin wa ini al-Labasi ya, yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu an ala munab ya, ala mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seterusnya. Al-hadis muttafaq alaih ya. Itu yang berada di garis bawah ya. Lanjutnya tak bawa saja ya. Nama yang bergaris bawah adalah rijalul hadis karena mereka telah menerima dan meriwayatkan hadis ya. Yang berbunyi hadisnya itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang di garis bawah itu disebut rijalul hadis atau sanad hadis ya. Pokoknya rijalul hadis itu juga bisa disebut periwayat hadis, juga bisa disebut sanad ya. Artinya rijalul itu membahas tentang orang-orang yang ada di dalam teks hadis, yang menyampaikan dan menerima hadis. Kemudian hadis tersebut dapat dikatakan benar-benar dari Nabi Muhammad karena orang-orang yang menyampaikan dari waktu ke waktu adalah orang yang dapat diterima dan dibenarkan perkataannya ya. Makanya ada ilmu rijalul hadis itu ketika ada suatu hadis itu disebutkan nama-nama perawi, contohnya Al-Humaid, hadasana Al-Humaid Abdullah, itu diteliti, makanya ilmu rijalul hadis ya. Seperti itu. Kemudian sedangkan pengertian ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi berikutnya. Pembahasan dalam ilmu rijalul hadis adalah tentang biografi para periwayat hadis yang meliputi tanggal lahir dan wafat, guru-guru dan murid-murid mereka, kemana saja mengembara, dan dalam jangka berapa lama, sifat-sifat mereka dan sebagainya ya. Makanya ilmu rijalul hadis ini penting karena di situ membahas biografi dari para periwayatnya. Kalau periwayatnya atau perawinya itu bisa dikatakan orang yang jujur, maka hadisnya bisa diterima. Nah, makanya dari para perawi ini dibahas, ada di ilmu rijalul hadis, dibahas semua dari latar belakangnya ya. Kalau itu orang yang enggak jujur, maka itu bisa mempengaruhi kualitas hadis. Makanya ada hadis palsu, ada hadis dhaif ya. Ada hadis sahih, itu kan itu pengaruhnya juga dari sanad atau rijalul hadisnya sendiri.
Oke, kemudian kegunaan ilmu rijalul hadis. Secara umum itu ilmu rijalul hadis digunakan untuk dapat mengetahui nama hadis, mengetahui mana hadis yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima. Ya, jelas sekali karena melihat dari siapa yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan itu orang jujur, maka hadisnya bisa diterima. Ya, makanya itu bahasnya tentang sanad atau yang menyampaikan hadis. Kemudian secara dengan fungsinya itu dapat diperinci ya. Yang pertama mengetahui nama-nama periwayat hadis. Contohnya tadi ada Al-Humaid, itu nama-namanya. Terus julukannya atau nama kunyahnya. Kunyah itu sama saja dengan julukan atau dalam bahasa Jawanya padanan ya. Contohnya apa lagi itu? Apa ya? Itu contohnya Abu Bakar itu kan bukan nama asli. Nama aslinya kan Abdullah, tapi julukannya Abu Bakar. Julukan atau kunyah itu sama saja ya. Kemudian dan membedakan nama yang sama. Karena di Arab itu namanya banyak yang sama. Contoh Abdullah saja banyak sekali, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ya. Itu namanya sama-sama semua. Nah, itu karena ada rijalul hadis itu kita bisa membedakan mana yang Abdullah Umar itu seperti apa. Nah, Abdullah bin Abbas seperti apa. Nah, itu ada di ilmu rijalul hadis. Terus dengan ini kita dapat menentukan sosok perawi sehingga tidak ada keserupaan dengan perawi lain dan tidak ada kesalahpahaman ketika ada nama yang sama ya. Karena kalau nama yang orang yang beda itu tentu biografinya juga beda, dan itu juga bisa menentukan kualitas hadis sendiri apakah bisa diterima atau tidak ya, seperti itu. Kemudian mengetahui tanggal lahir dan wafatnya perawi, tempat tinggal dan kota mana saja yang pernah dikunjungi. Dengan mengetahui waktu kelahirannya kita akan tahu status generasi tabakat. Misal dia lahir setelah wafatnya Nabi, berarti hadis yang disampaikan ketika langsung disandarkan kepada Nabi merupakan hadis mursal. Dengan mengetahui waktu hidup dan tempatnya, kita dapat mengetahui apakah rawi mungkin untuk berjumpa dengan periwayat sebelumnya atau tidak, sehingga dapat menentukan hadis tersebut muttasil atau munqati ya. Jadi tadi dari serangkaian ini ya, ada hadis ini ya. Itu nama-nama itu apakah sesuai ya. Misalkan Al-Humaidi Abdullah bin Zubair ya. Qala dasana Sufyan, apakah Humaidi ini benar bertemu dengan Sufyan atau sejaman ya, itu ada bisa diteliti dengan ilmu rijalul hadis ya. Humaidi itu lahir tahun berapa, wafat berapa, terus Sufyan lahir berapa, tahun berapa, tinggalnya di mana, apakah mereka memungkinkan untuk bertemu ya. Nah, seperti itu. Makanya itu bisa menentukan kualitas hadis sendiri. Terus yang ketiga, dapat mengetahui status hadis apakah sahih ataukah dhaif ketika belum ada kejelasan status dari ulama dulu. Kita juga dapat mengetahui sifat-sifat para perawi dari ilmu jarh wa ta'dil, seperti keterangan dari Imam Nawawi ya. Ilmu jarh wa ta'dil ada di pembahasan selanjutnya. Secara gambarnya ilmu jarh wa ta'dil itu ilmu yang membahas kelebihan dan kekurangan dari perawi ya. Terus tadi dapat mengetahui status hadis apakah sahih atau dhaif. Jelas sekali ya, karena tadi kita melihat dari perawinya apakah bisa dipertanggungjawabkan, apakah memang dia itu benar meriwayatkan hadis ya, apakah dia itu orang yang jujur ya, seperti itu. Oke, cukup sekian, semoga dapat bermanfaat. Jika ada yang bingung atau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Besok kita bahas tentang gelar-gelar untuk rijalul hadis ya. Bukan kelas menyimak tentang materi hari ini. Kesannya gimana? Ada yang bisa ditanyakan? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.